Wali Songo yang pertama. Wali Songo yang pertama, kalian bisa lihat di layar. Ini biografi singkat tentang Wali Songo yang pertama ini. Ini adalah foto atau lukisan lah, replika dari Sunan Gresik. Nama lengkap Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim As-Samarkand, atau orang Jawa sering menyebutnya Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi. Asmorokondi dari kata Samarkand. Karena apa? Sunan Gresik itu kelahiran As-Samarkand. Jadi bukan orang Indonesia. Sunan Gresik itu orang Samarkand, atau orang Jawa nyebutnya Asmorokondi. Jadi aneh ya, orang Jawa itu ya, Samarkand jadinya Asmorokondi. Syamsuddin Al-Bakir jadinya Subakir. Jamaluddin Al-Kabir jadinya Jumadil Kubro. Nah, itu anehnya orang Jawa. Sunan Gresik ini punya ayah, punya bapak. Nama ayah dari Sunan Gresik adalah ya Jumadil Kubro tadi. Jadi Syekh Jumadil Kubro itu punya anak namanya Sunan Gresik, atau dulu namanya Maulana Malik Ibrahim. Kalian bisa lihat peta di layar. Versi yang pertama mengatakan Syekh Jumadil Kubro itu memang datang ke Indonesia melanjutkan dakwah dari Mbah Subakir dengan dirinya sendiri. Tapi versi yang kedua, Mbah Subakir itu meminta Mbah Jumadil Kubro untuk anak-anaknya yang menyebarkan Islam ke Indonesia. Jadi versi yang kedua. Jadi kalau di layar kalian bisa lihat Syekh Jumadil Kubro itu dari Tiulen kemudian pindah ke Samarkand, punya anak namanya Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya yang pindah ke Champa itu Maulana Malik Ibrahim. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu beliau berlayar ke Champa, Cina. Sampai di sana bertemu dengan seorang raja yang bernama Prabu Kian di Champa itu. Jadi Champa itu ada raja namanya Prabu Kian. Itu bisa diislamkan oleh Maulana Malik Ibrahim. Waktu itu Maulana Malik Ibrahim belum punya julukan Sunan Gresik ya, karena belum datang ke Jawa. Jadi Maulana Malik Ibrahim As-Samarkand ketika datang ke Champa, beliau bisa mengislamkan raja Champa yang bernama Prabu Kian. Nah, kemudian Raja Champa Prabu Kian itu menjadikan Maulana Malik Ibrahim sebagai menantunya, dinikahkan kepada anaknya yang bernama Dewi Candrawulan. Nanti dari pernikahan antara Maulana Malik Ibrahim dengan Dewi Candrawulan punya anak dua. Yang pertama adalah Raden Ali Murtado atau Ali Musada, atau kemudian ketika datang ke Jawa terkenal dengan Raden Santri. Yang kedua adalah Raden Rahmat Ali yang terkenal dengan Sunan Ampel. Jadi di Champa nanti ada 3 orang, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Raden Santri, Raden Ali, anaknya Sunan Gresik, kemudian Raden Rahmat yang terkenal dengan nama Sunan Ampel. Nah, kemudian 3 orang ini itu pindah ke Nusantara, tidak lain tidak bukan ingin menyebarkan agama Islam. Tapi menurut beberapa sejarah tidak hanya menyebarkan agama Islam, tapi ingin bertemu dengan bibi mereka. Jadi Sunan Ampel itu pengen bertemu dengan bibinya atau saudaranya, ibunya. Ternyata Dewi Candrawulan itu punya adik yang lebih dulu datang ke Jawa dan dinikah oleh Raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Namanya adalah Dewi Darawati. Jadi selain Sunan Gresik, Sunan Ampel, Raden Santri itu datang ke Jawa untuk berdakwah, tapi juga ingin bertemu dengan bibinya, yaitu namanya Dewi Darawati yang dinikah oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Belum sampai ke tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat, Raden Ali, 3 orang ini singgah dulu di Palembang dan bertemu dengan Bupati Palembang waktu itu yang bernama Aryo Damar. Dan ternyata Aryo Damar bisa diislamkan. Kemudian Aryo Damar berubah namanya menjadi Aryo Abdillah. Dan Aryo Abdillah itu punya istri namanya Dewi Kian. Dewi Kian itu adalah mantan istrinya Prabu Brawijaya yang dicerai waktu itu dalam keadaan hamil 3 bulan. Dan kemudian lahirlah jabang bayi itu dan kemudian dinamakan Raden Patah. Maulana Malik Ibrahim beserta kedua anaknya Raden Ali dan Raden Rahmat itu singgah ke Gresik, yaitu ke Jawa abad ke-14. Dan ternyata sebelum Sunan Gresik datang ke Jawa, Jawa sudah ada Islam, cuman belum bisa berkembang. Buktinya apa?
Di situ ada makam seorang ulama perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun, yang ada nisannya itu tertulis abad ke-10 Masehi. Islam ke Jawa itu dari tahun 700 sampai tahun 1300 itu bisa ada di Jawa tapi belum berkembang. Islam mulai berkembang di tanah Jawa mulai masanya Wali Songo abad 14 sampai abad 16 Masehi. Karena itu Indonesia dijajah oleh Belanda, para penjajah itu abad ke-17, 18, 19, 300 tahunan lebih. Dalam kondisi kita sudah diislamkan oleh Wali Songo, dan alhamdulillah kita punya semangat jihad untuk melawan orang-orang penjajah. Kita bisa membayangkan apabila kita itu dijajah, kondisinya kita belum beragama Islam, mungkin tidak bisa mencapai kemerdekaan. Dan alhamdulillah Wali Songo datang itu sebelum Indonesia dijajah. Seorang yang bernama Maulana Malik Ibrahim, atau sering kita sebut dengan nama Sunan Gresik. Beliau belajar di Mesir, beliau seorang ahli dalam pertanian. Wali Songo yang pertama ini, Sunan Gresik ini, itu ahli dalam pertanian, dan beliau ahli sekali dalam membuat irigasi. Pertama kali beliau itu membuat bendungan-bendungan kecil dan saluran irigasi untuk mencetak sawah-sawah yang tersusun rapi dengan aliran air yang sangat stabil. Itulah yang pertama yang dilakukan Sunan Gresik ketika datang ke Gresik. Karena ada perang Paragreg, kemudian membuat pertanian hancur, maka Maulana Malik Ibrahim ketika datang ke tanah Jawa memelopori untuk membuat percetakan sawah yang sangat luar biasa untuk menjawab masalah-masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat waktu itu. Singkat cerita, dari Cina ada yang baik hati, namanya dinasti Ming. Dinasti Ming ini kemudian mengirim muhibbah yang bernama Laksamana Muhammad Ho, yang kita sering mengenalnya dengan nama Laksamana Cheng Ho, yang mana Cheng Ho ini membawa 300 kapal yang sangat besar datang untuk membantu Muhammad Maulana Malik Ibrahim. Nah, kemudian kita tahu bahwa kapalnya Laksamana Muhammad Ho, Cheng Ho ini 48 kali lebih besar daripada kapal Santa Maria, kapal terbesarnya Columbus waktu itu. Apa yang dibutuhkan oleh Maulana Malik Ibrahim? Maulana Malik Ibrahim itu meminta bantuan kepada Laksamana Cheng Ho untuk membantunya mencetak sawah, karena orang-orang Cina Selatan itu pandai dalam bertani, bercocok tanam itu pandai, membuat sawah itu sangat rapi. Maka kemudian dibantu oleh Muhammad Laksamana Cheng Ho itu kemudian membuat percetakan sawah yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini kalau kita pergi ke Surabaya lewat Tuban, Lamongan, Gresik, itu akan melihat pemandangan sawah yang sangat luar biasa. Tidak lain tidak bukan, itu pertama kali yang mempelopori itu semuanya adalah Maulana Malik Ibrahim, atau yang sering kita kenal dengan nama Sunan Gresik. Itu dakwah dari Maulana Malik Ibrahim ketika bercocok tanam di sawah bersama orang-orang yang belum diislamkan. Maka waktu itu siang-siang di bawah pohon, angin sepoi-sepoi, Maulana Malik Ibrahim melaksanakan sholat Allahu Akbar. Maka kemudian orang-orang yang ikut bertani, bercocok tanam pada waktu itu pada saling gerenengi, itu Maulana sedang melakukan apa, menyembah siapa. Maka menimbulkan pertanyaan terlebih dahulu. Akhirnya orang-orang itu berani bertanya kepada Maulana Malik Ibrahim, Maulana sembahyang apa, menyembah siapa? Maka kemudian Maulana menjawab pertanyaannya, mulailah berdakwah. Jadi seperti itu, mengambil empati, simpati, jatuh hati. Langkah dakwah Sunan Gresik ini bisa dikatakan unik juga. Yang pertama tentu Sunan Gresik itu mempelajari adat istiadat setempat, entah dari bahasa maupun yang lainnya. Dan kita tahu beliau bukan orang Jawa asli, dan beliau harus belajar bahasa Jawa waktu itu. Ada juga Maulana Malik Ibrahim ini membuka warung, yang warung itu tidak mengambil bathi.
tidak mengambil untung. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu kalau kulaannya itu harganya 1.000 ya dijual 1.000. Bahkan seringkali beliau memberikan gratis kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan. Jadi warungnya itu warung gratis. Ahli dalam ilmu kesehatan. Beliau juga tabib. Beliau juga seorang dokter. Dan beliau tidak pernah mengambil bayaran sepersen pun ketika beliau mengobati orang-orang yang sedang sakit. Akhirnya orang-orang kemudian pada jatuh hati dengan Maulana Malik Ibrahim. Maulana wangi, Maulana selalu memakai jubah, Maulana itu sembahyang apa? Kok tiap jam siang hari sembahyang, kemudian jam 3 katakanlah sembahyang, maghrib sembahyang, itu sembahyang apa? Nyembah siapa? Orang-orang pada ingin tahu, dijawab, dirangkul, kemudian bisa masuk Islam. Maulana Malik Ibrahim ini tidak lama berdakwah di Gresik itu. Beliau wafat tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Anak-anak bisa melihat foto di layar. Ini adalah makam dari Maulana Malik Ibrahim. Setelah beliau wafat, estafet dakwah dilanjutkan oleh anak beliau yang bernama Raden Rahmat, tidak lain tidak bukan adalah Sunan Ampel.